Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya. Dan untuk kisah Bang Doni malam ini akan menceritakan tentang karyawan baru yang ada di warung kopi Bang Doni. Kan ada dua nih karyawan barunya, yang satu Kotep dan yang satunya lagi Bunga. Bunga ini adalah seorang gadis muda yang cukup cantik yang disukai Rizal. Nah, akhirnya Rizal menuruti nasihat dari Bang Doni nih. Dia memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Bunga untuk apel nih. Tapi ternyata di sana Rizal mendapatkan satu kejadian horor yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Apa sih kejadian horor itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri masa lalu Pak Gatot, warung kopi Bang Doni. Malam itu, selepas Isya, Rizal nampak sedang berdiri di depan kaca di dalam kamarnya. Dia menyisir rambutnya dan merapikan pakaian yang dikenakan. Rupanya Rizal tengah bersiap-siap untuk pergi. Saat keluar kamar, sang ibu pun langsung menegurnya. "Kamu mau kemana, Zal? Kok rapi banget sih?" tanya sang ibu. Rizal mau pergi mah, mau ke rumah temen," jawab Rizal. Pasti mau ke rumah cewek kan? Ketahuan, soalnya kamu gak pernah sewangi ini kalau mau keluar. Mama tahu aja. Ya mah, ini mau ke rumah cewek. Tapi bukan pacar kamu yang dulu janda itu kan? Kan kamu tahu kalau papa itu gak setuju sama dia. Bukan mah, ini beda orang kok. Yaudah ya, Rizal jalan dulu mah, ujar Rizal yang langsung beranjak pergi. Rupanya malam itu Rizal berniat untuk main ke rumah Bunga. Dia menuruti ucapan Doni agar mengambil hati Bunga dengan cara yang lebih elegan, bukan hanya sekedar menggoda di tempat kerja. Malam itu Rizal sudah mengaturnya dengan matang. Sebelumnya Rizal sudah menghubungi Bunga dan memberitahu Bunga jika dia akan datang ke rumahnya. Pada awalnya Bunga merasa keberatan, namun karena Rizal bersikeras, akhirnya mau tak mau Bunga pun pasrah dan membiarkan Rizal berkunjung ke rumahnya. Di perjalanan, Rizal menyempatkan diri membeli martabak untuk dibawa ke rumah Bunga. Tak hanya satu, tapi dua, martabak telur dan martabak manis. Rizal sangat bersemangat kala itu dan berharap jika Bunga bisa menerima cintanya. Ya, Rizal sudah jatuh hati pada Bunga pada pandangan pertama. Tak berselang lama, Rizal akhirnya sampai di rumah Bunga. Nampak rumah sederhana namun terasa damai. Halaman depannya ditumbuhi pohon jambu serta belimbing, membuat yang melihatnya merasa nyaman. Saat berada di depan gerbang, Rizal langsung mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab seorang pria dari dalam rumah. Saat disuruh masuk, Rizal langsung tersentak mendapati di depannya sudah terdapat sosok pria besar berwajah sangar, tubuhnya besar dengan kumis melintang dan hanya mengenakan kaos singlet serta sarung di bawahnya. Tatapannya tajam seakan mengintimidasi. Mendapati itu, Rizal pun langsung ciut. Maaf om, bunganya ada om," tanya Rizal sambil gemetaran. Om, memang saya om kamu. Kamu siapa? Ngapain nyariin bunga?" Anu om, Pak, saya teman kerjanya Pak," jawab Rizal gugup.
Mau apa kamu kesini, ha? Bukannya di tempat kerja sudah ketemu? Sentak lelaki besar itu. Mendapati itu, tak ayal Rizal menjadi tambah gemetar. Bagaimana tidak, karena tatapan dari lelaki besar itu serta suaranya yang menggelegar seakan seperti seekor singa yang siap melahap mangsanya. Namun, sebelum sempat Rizal menjawab, Bunga keburu keluar dari dalam rumah. Rizal, kamu udah datang ya? Oh iya Zal, kenalin, ini bapakku, ucap Bunga santai. Rupanya lelaki besar itu adalah ayah Bunga yang bernama Pak Gatot. Rizal langsung meraih tangan Pak Gatot. Namun detak jantung Rizal bertambah kencang saat ia menyentuh tangan lelaki itu. Bagaimana tidak, selain kasar, tangan Pak Gatot berukuran sangat besar berbanding terbalik bila dibandingkan dengan tangan Rizal. Dalam hati, Rizal pun berkata, buset, tangannya gede banget. Kemudian Pak Gatot pun langsung berbicara dengan anaknya Bunga. Nadanya pun berbeda ketika ia menegur Rizal tadi penuh kelembutan dan halus. Wah, ini teman kamu ya, Dok. Bapak kira begundal yang suka godain kamu. Ya wis, kalau gitu bapak masuk dulu, ujar Pak Gatot sambil tersenyum manis pada anaknya. Namun saat ingin masuk ke dalam rumah, wajahnya seketika berubah. Saat menatap Rizal, wajah bengisnya kembali muncul. Tayal, rasa lega yang tadi sempat ada pada diri Rizal hilang kembali. Udah lama Zal? Tanya Bunga. Baru aja, jawab Rizal yang rupanya masih belum hilang rasa gugupnya. Loh, kamu kenapa? Kok gemeteran gitu? Ini pasti gara-gara bapak ya. Jangan takut ya Zal, bapakku memang begitu. Kalau sama orang baru galak, ntar juga kalau udah kenal baik, ujar Bunga berusaha menenangkan Rizal. Iya Bunga, bapak kamu sangar banget. Oh iya, ini martabak ya, buat kamu sama bapak kamu, ucap Rizal sambil menyerahkan martabak yang dibawanya. Seketika Bunga pun langsung menyambut pemberian Rizal. Setelah itu mereka pun mengobrol. Terlihat jelas jika sikap Bunga pada Rizal sangat berbeda saat ia bekerja di kafe. Bunga lebih ramah dan juga manis. Oh iya Zal, aku perhatiin kok udah 2 hari ini kok kamu berubah ya. Nggak ganyan kayak biasanya. Apalagi kamu ngasih tahu mau ke rumah. Kayak bukan kamu ya Zal, ujar Bunga sedikit takjub. Ya kamu kan gak kenal sama aku. Ya aku kayak begini aslinya, saut Rizal. Sikap Rizal memang berubah karena sebelumnya ia telah dinasehati oleh Doni. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Doni tepat. Buktinya Bunga terlihat menyukai perubahan pada diri Rizal. Setelah sekian lama mereka mengobrol, Bunga pun mengajak Rizal masuk karena ia merasa jika angin di luar terasa kencang. Jal, ngobrolnya dalam aja yuk, anginnya kencang banget, ajak Bunga. Rizal pun langsung menuruti ajakannya. Saat berada di dalam ruangan, ia terperangah kalau melihat foto-foto yang terpampang di dinding. Sebenarnya yang membuat Rizal terkejut bukanlah jumlah foto yang terpasang, melainkan makna di balik foto-foto tersebut. Foto-foto itu menampilkan Bunga yang sedang memegang piala dari berbagai kejuaraan yang pernah diikutinya. Bukan kejuaraan biasa, melainkan kejuaraan taekwondo tingkat nasional. Hal itu semakin jelas ketika Rizal memberanikan diri menanyakan perihal foto-foto tersebut. Tanpa disangka, jawaban yang ia terima membuat nyalinya menciut. Jadi kamu atlet taekwondo ya Bunga? Tanya Rizal gugup. Iya, tapi papa sama mamaku nyuruh aku berhenti. Soalnya aku sempat cedera. Ya udah deh aku tinggalin. Rencananya sih mau kuliah, tapi karena penerimaan mahasiswa baru masih lama, aku ngelamar kerja aja di kafe. Ya hitung-hitung isi waktu, ungkap Bunga. Mendengar itu, Rizal tersentak. Ia teringat kembali pada sikapnya terhadap Bunga sebelumnya. Beruntung ia sempat mendengarkan nasihat Doni untuk tidak bersikap kurang ajar kepada Bunga.
Untung saja kelakuannya belum sempat membuat Bunga marah, karena jika itu sampai terjadi, bisa dipastikan Rizal babak belur. Namun, keterkejutan Rizal belum berhenti sampai di situ. Bunga kembali membuatnya bergidik ngeri ketika ia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang tentara sekaligus pelatih taekwondo di kesatuannya. Mendengar hal itu, Rizal merasa seolah ingin kencing di celana. Bukan hanya Bunga yang ahli bela diri, ayahnya pun jelas seseorang yang sangat mengerikan. Sejak saat itu, pandangan Rizal terhadap Bunga berubah drastis. Ia tak lagi memandang Bunga sebagai gadis cantik nan lugu, melainkan sebagai sosok yang mengerikan, seseorang yang membuat Rizal sadar bahwa ia tak boleh main-main lagi dengannya. Setelah beberapa lama, Rizal pun berpamitan. Bunga, aku izin pulang dulu ya. Enak sama bapak kamu, udah malam soalnya. Oh gitu, oke. Aku panggilin bapak ya, tanya Bunga. Jangan, gak usah. Nanti takut gangguin bapak kamu. Salam aja sama beliau ya, ujar Rizal yang terlihat tergesa-gesa. Kemudian Rizal pun segera berjalan keluar dan menyalakan motornya yang terparkir di samping pagar rumah Bunga. Bunga nampak tersenyum dari pelataran rumahnya dan memandangi Rizal dari jauh. Selama perjalanan pulang, hati Rizal merasa gundah. Ya, perasaan sukanya pada Bunga kini berganti dengan perasaan takut. Dalam hati, dia berkata, waduh, bahaya ini mah, kok salah milih cewek. Sepeninggalan Rizal, Bunga pun segera masuk ke dalam rumah. Di dalam, sang ayah sempat bertanya padanya, loh, teman kamu sudah pulang, Dok? Tanya Pak Gatot. Sudah Pak, oh iya, ini martabak dari Rizal Pak, saut Bunga. Mendapati itu, Pak Gatot nampak tersenyum kecil. Rupanya Rizal berhasil mengambil sedikit hati Pak Gatot dengan martabak yang dibawanya. Kemudian ibunda Bunga yang bernama Bu Ratna keluar dari dalam kamar juga. Loh, martabak dari siapa ini? Tanyanya. Oh, itu tadi dari temennya Bunga, Bu, selak Pak Gatot. Oh gitu, terus orangnya kemana sekarang? Tanya Bu Ratna. Ya sudah pulang, sahut Pak Gatot lagi. Loh, kok ibu gak dikenalin sih? Protes Bu Ratna. Ibu kan tadi lagi ngaji di kamar. Ya udah, kenalannya sama papa aja, ujar Bunga. Ya bagus toh Bu, dia gak lama-lama. Ya berarti dia tahu diri kalau datang ke rumah orang, sahut Pak Gatot. Mendengar itu, Bu Ratna pun langsung tersenyum. Ini pasti gara-gara bapak deh. Dia jadi takut lama-lama di sini. Ibu harap bapak itu mulai berubah ya. Kalau ada temennya Bunga main itu jangan digalakin. Loh, siapa yang bilang? Wong kalau si Indah main kesini bapak nggak galakin kok. Ya itu kan si Indah perempuan. Coba kalau temennya Bunga yang laki-laki, pasti cuma sekali dia datengin Bunga. Habis itu nggak pernah datang-datang lagi. Bapak itu sudah harus berubah. Kita itu sudah tua Pak. Ya gimana Bunga mau dapat jodoh kalau bapak selalu begitu, ucap Bu Ratna menasihati suaminya. Mendengar kata-kata itu, Pak Gatot hanya terdiam. Namun dalam hatinya ia menyadari jika perkataan istrinya itu ada benarnya. Keesokan harinya, saat itu di kafe warung kopi Bang Doni, waktu sudah menunjukkan pukul 10 siang. Doni yang baru saja tiba langsung duduk di meja di dalam gudang beras yang terletak di samping kafe miliknya. Di situ, ia memeriksa pembukuan transaksi beras di hari sebelumnya. Radul sedang keluar mengantar pesanan beras, sementara Kotep terlihat sedang bersih-bersih sambil menata beras di gudang. Melihat Kotep yang sedang bersih-bersih, Doni pun langsung menyapanya. Namun sebelumnya Doni berpikir dalam hati, waduh, ini si Kotep udah baik apa belum ya kupingnya? Mendingan gue tes dulu ah. Assalamualaikum, Kotep, ucap Doni dengan suara yang agak keras. Rupanya Kotep mendengar salam dari Doni sambil menoleh. Ia membalas salam Doni. Waalaikumsalam, Bang Doni. Baru sampai ya Bang?
Mendapati itu, Doni pun merasa lega. Dia senang jika pendengaran Kotep sudah membaik. Alhamdulillah. Tep, lu bilangin sama Gembul lagi dah, suruh bikinin gua kopi. Perintah Doni. Apa? Gimana bang? Tanya Kotep. Ya, rupanya pendengaran Kotep belumlah sempurna. Buktinya, ucapan Doni yang normal tidak bisa didengar dengan jelas. Dalam hati, Doni pun kembali berkata, masih belum beres ini roman-romannya mah. Kemudian, dengan suara yang agak keras dan kecepatan yang diatur serta diiringi gerakan tangan, Doni kembali mengulangi perintahnya. Tolong bilangin Gembul, bikinin gua kopi. Kopi ya Tep, gua tunggu di mari. Mendengar itu, Kotep langsung menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti apa yang Doni perintahkan. Dengan bergegas, Kotep langsung menuju kafe. Tak berselang lama, Kotep pun kembali dengan membawa pesanan Doni, namun bukan kopi yang dibawa, melainkan benda yang lain. Di situ, ia langsung meletakkan benda yang dibawanya di depan Doni. Bang, ini topinya bang. Mendapat itu, Doni pun langsung melongo. Topi? Lah ngapain lu bawain topi? Bakal gua Tep. Emangnya gua mau main panas-panasan apa? Duh, mana bau banget lagi nih topi. Ini topi siapa? Gua agak minta bawain topi, tapi gua minta kopi. K-O-K-P-I-P, kopi. Namun, sebelum Kotep menjawab, Gembul muncul sambil membawakan segelas kopi untuk Doni. Gembul pun langsung meletakkan kopi di atas meja sambil menggerutu. Abang mau ngapain sih? Minta topi sekali sama saya. Saya kan gak punya bang. Saya sampai nyari pinjaman topi buat abang. Lah, gue minta kopi, bukannya minta topi. Lah lagian ini topi siapa sih? Bau banget, tanya Doni penasaran. Ini topinya Pak Selamat bang, jawab Gembul. Bujuk, lo kagak lihat? Tuh topi udah berkerak, pasti dakinya pada nempel itu mah. Ini jadi minjem topinya apa enggak? Udah dipinjemin malah marah-marah ngatain. Gerutu Gembul. Kupret, gue udah bilang gue kagak minta topi, tapi gue mintanya kopi. Entu si Kotep kupingnya somplak. Lah orang minta kopi dibawain topi, ungkap Doni. Di situ Kotep hanya senyum-senyum kecil karena rupanya ia tidak mendengar jelas apa yang sedang diperdebatkan oleh Doni dan Gembul. Kemudian Doni pun menyedirnya. Coba lihat Gembul, lah dia malah nyengir-nyengir diri. Dia gak ngerasa itu kalau dia salah. Abang udah tahu kalau si Kotep kupingnya begitu, masih aja nyuruh dia, saut Gembul. Kemudian Gembul kembali ke dalam kafe, sementara Kotep melanjutkan pekerjaannya di gudang dan Doni duduk manis menikmati kopi hitam sambil mengawasi keadaan kafenya. Namun tak berselang lama, Doni mengamati ada yang aneh di kafe miliknya. Ya, dia melihat Rizal dengan perilaku yang berbeda. Doni melihat jika saat Rizal berpapasan dengan bunga, kepalanya terus menunduk. Tanya itu, Doni memperhatikan jika Rizal terlihat jelas berusaha menghindari bunga seperti ketakutan. Tapi Doni pun langsung memanggil Rizal kembali. Rizal, sini lu. Mendengar panggilan dari bosnya, Rizal langsung menghampiri Doni. Iya bang, ada apa ya bang? Tanya Rizal. Jal, lu apa sih? Gue liat-liatin, lu kayak aneh banget nih hari. Tanya Doni balik. Saya kagak ngapa-ngapa bang. Emangnya ngapain bang? Gue liatin dari tadi, lu kalau papasan sama si bunga nunduk mulu lu kayak kucing keder. Terus lu kalau ngeliat si bunga kayak ngindar, milih muter jalannya. Ada apaan sih? Apa jangan-jangan parah juga lu Jal ya? Jangan-jangan lu udah ngamelin dia ya? Tebak Doni asal. Astagfirullah bang. Ya enggak lah bang, saya gak sebejat itu, saut Rizal kaget. Nah terus kenapa? Tanya Doni kembali menyudutkan Rizal. Akhirnya Rizal pun menceritakan yang sebenarnya kenapa dia bersikap demikian pada bunga. Mendengar penjelasan Rizal, Doni pun langsung tertawa terbahak-bahak. Rizal, lah gua kata mah apaan? Jadi sekarang lu takut ya sama bunga Jal? Tanya Doni lagi. Kagak cuma bunganya bang, tapi bapaknya juga bang. Bapaknya tentara, marah sangat banget lagi. Waduh, saya mau takut bang kalau pacaran sama bunga.
Kayaknya saya milih mundur aja deh bang, ungkap Rizal. Dih, lu ngapa jadi cemen gitu sih Jal? Kalau emang lu demen sama dia, ya lu kudu harus nerima kekurangan dia, ujar Doni. Cuma bukan kekurangan bang, kelebihan. Sebenarnya saya masih suka sama dia bang, tapi kalau ngelihat tangan babenya yang segede talas Bogor, saya jadi jiper bang. Saya takut kena gibang, setepar saya, ungkap Rizal lagi. Ya elah Jal, kalau lu kagak salah masa iya orang main gibang aja. Ya lu nunjukin lah kalau lu punya niatan baik sama Bunga, lu kagak macem-macem. Iya sih bang, sebenarnya saya mau serius, tapi tetap aja bang, saya kalau ingat-ingat bapaknya si Bunga, saya juga geder gitu bang, ri saya, ucap Rizal. Akhirnya Doni pun mempersilahkan Rizal untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Doni tak habis pikir apa yang sedang dialami anak buahnya tersebut. Keesokan harinya, Rizal yang pada hari itu mendapat jadwal masuk siang baru saja tiba di kafe warung kopi Bang Doni. Sebelum mulai bekerja, ia memilih bersantai sejenak di belakang kafe sambil menghisap sebatang rokok. Tiba-tiba saja, Rizal dikejutkan oleh kemunculan Bunga dari dalam kafe. Nah ini dia nih orangnya. Aku cari-cari dari tadi, ucap Bunga. Bunga, ada apa ya? Tanya Rizal dengan wajah kebingungan. Ini aku mau ngasih kamu batagor. Tadi aku sama Kalili keluar beli batagor. Sekalian deh aku beliin buat kamu. Oh iya, aku pulang dulu ya Zal, ujar Bunga sambil berpamitan. Mendapati itu, Rizal langsung terenyuh. Sikap Bunga padanya terasa sungguh berbeda. Pikirannya pun menjadi campur aduk. Perasaan suka dan takut seakan menyatu saat menyikapi perlakuan Bunga padanya. Sejak saat itu, kini giliran Bunga yang mulai menunjukkan rasa sukanya pada Rizal. Bagaimana tidak, hampir setiap hari Bunga memberikan perhatian padanya. Hingga akhirnya semua itu justru membuat Rizal semakin terjebak dalam dilema. Hingga suatu ketika, saat Bunga ingin pulang, ia menghampiri Rizal yang baru datang. Kebetulan Bunga yang bekerja di shift pagi menyempatkan diri menghampiri Rizal yang masuk shift siang. Jal, malam minggu ini kamu off ya? Iya off. Emangnya ada apaan ya? Tanya Rizal. Bagus kalau gitu. Malam minggu ini kamu ditunggu sama bapak. Katanya kamu disuruh ke rumah, ucap Bunga yang seketika membuat Rizal tersentak. Dengan wajah gugup, Rizal pun bertanya pada Bunga, ada apa nih Bunga? Apa ada masalah ya? Perasaan terakhir aku pulang udah pamitan deh, tapi emang gak pamitan langsung sih. Melihat perilaku Rizal, Bunga pun hanya tersenyum. Gak ada masalah Jal, bapak cuma mau ketemu sama kamu aja, gak usah bawa apa-apa, kata bapak. Mendengar itu, Rizal langsung merasa lega. Namun rasa leganya hanya bersifat sementara, karena Rizal kembali terbayang sosok Pak Gatot yang sangar dan mengerikan. Hari itu Rizal bekerja dengan perasaan yang tidak tenang. Bagaimana tidak, wajah Pak Gatot selalu muncul dalam benaknya. Ingin menolak undangan itu sepertinya tidak mungkin, karena bagaimana juga di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Rizal masih menyukai Bunga. Kemudian Rizal berpikir keras untuk mencari alasan yang tepat agar dirinya bisa menghindari bertemu dengan Pak Gatot. Namun di sisi lain, dia tidak ingin membuat Bunga kecewa. Hingga akhirnya Rizal menghampiri Doni yang saat itu sedang duduk santai di bangku taman. Bang Doni, ucap Rizal. Iya, apaan? Tanya Doni. Sabtu besok abang ada acara kagak? Kali aja abang ada rencana keluar kota gitu. Kagak aneh Jel. Emang ngapa lu nanya begituan? Tumben lu. Kagak bang, kali aja abang ke luar kota, saya menyupirin abang lagi gitu, kayak yang waktu tuh kita ke Subang, ujar Rizal. Kagak, walaman mana besok? Lagian kalau gua keluar kota juga, ngapain gua minta nyupirin lu? Manja amat gua, ngapain gua bisa nyupirin diri? Ungkap Doni. Begitu ya bang.
Oh iya bang, Eh, besok kan jadwal saya libur nih. Kalau saya masuk aja bagaimana bang? Kagak ngapa-ngapa dah, gak usah dihitung lembur. Yang penting saya masuk kerja aja bang. Ujar Rizal lagi. Melihat gelagat aneh pada Rizal, Doni langsung curiga. Kagak bisa-biasanya lu kayak begini Jal. Ayo ngaku lu ada masalah apaan? Kenapa lu minta besok masuk? Padahal jatah lu libur. Biasanya juga lu kalau udah libur kagak mau diganggu. Ngaku lu sama gua. Ucap Doni yang langsung menyudutkan Rizal. Akhirnya Rizal pun mengakui alasannya mengapa dia ingin masuk kerja. Sambil cengengesan, dia memberitahukan pada Doni mengenai apa yang menjadi keresahannya. Mendengar itu, Doni pun langsung sewot. Samber geledek lu Jal, suek lu. Gua kata mah ada apaan? Mau diajak ketemuan sama bapaknya Bunga aja udah keder lu. Sekarang gue tanya sama lu. Lu sebenarnya suka kagak sama si Bunga? Gimana nih bang? Sebenarnya mak, saya suka banget sama dia. Tapi pas tahu dia mantan atlet taekwondo sama punya bapak yang sangar kayak begitu, jadi ragu saya bang. Lah, emang ragu ngapa? Gila si abang. Lantar kalau saya kena KDRT bagaimana? Terus kalau ada masalah sama hubungan saya, terus si Bunga ngadu sama bapaknya bagaimana coba? Lebih bisa babak belur saya bang. Bujuk Rijal. Lu cemen amat sih jadi lelaki. Lu udah terlalu jauh mikirnya. Jal, gua kasih tahu sama lu ya. Kita jadi lelaki kudu berani. Kalau emang kita demen sama cewek, ya harus kita perjuangin. Mau ada urusan di depan, urusan nanti, yang penting kita kudu berani. Nah ini nih yang kudu gue tanya sama lu. Lu serius apa kagak sama si Bunga? Apa jangan-jangan lu cuma bakal main-main doang? Kalau cuma bakal main-main doang mah mendingan jangan. Soalnya gue jamin lu bakalan celaka. Ujar Doni panjang lebar. Awal mah saya serius bang. Soalnya umur saya kan udah 27. Saya udah mikirin bakal nikah. Jawab Rizal. Kalau emang lu serius ya udah lu terusin. Lu kan udah ada niatan baik. Lu kagak main-main anak orang. Gue yakin orang tuanya juga bakal nerima lu. Apalagi setahu gue ya, si Bunga juga itu udah kesemsem sama lu. Lah, kok bisa ngomong gitu? Tanya Rizal penasaran. Ya tau lah, bagaimana gue kagak tahu. Lah sabar nari lu dibeliin makanan mulu sama si Bunga. Si Lili pandang cerita sama gua. Ucap Doni. Yaudah deh bang kalau begitu, saya besok nemuin bapaknya si Bunga aja. Makasih ya bang, udah mau dengerin cerita saya. Kalau kagak ada bang mah, pasti saya mumet ini. Ingat Jal, selama kita bener, lu jangan takut. Terus, selama kita sayang sama perempuan yang udah kita pilih, kita kagak bakalan nyakitin dia. Yang penting komunikasi, kudu bagus. Sama tuh lagi nih, yang macem-macem. Ingat, gua apa pasangan lu galak. Ujar Doni menasihati Rizal. Setelah berbicara dengan Doni, hati Rizal sedikit lebih tenang. Ia tak perlu lagi larut dalam overthinking yang berlebih, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pada akhirnya, Rizal pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak Gatot, ayah dari Bunga. Keesokan harinya, Rizal bersiap untuk kembali berkunjung ke rumah Bunga guna memenuhi undangan sang ayah. Meski sebelumnya Bunga telah berpesan agar Rizal tidak membawa apapun, Rizal tetap singgah ke sebuah toko roti Holland Bakery. Di sana, ia membeli kue bolu pandan sebagai buah tangan. Tak terasa, Rizal sudah berada di depan kediaman Bunga. Tapi saat ingin masuk, Rizal merasa jika langkahnya cukup berat. Di situ dia kembali bimbang. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari dalam rumah. Rupanya, panggilan itu berasal dari Bunga yang sudah menunggunya. Rizal, sini masuk, panggil Bunga. Mendengar panggilan itu, rasa bimbangnya seketika hilang. Rizal segera menghampiri Bunga yang sudah berada di depan halaman rumahnya. Loh, kok kamu diam aja sih dari tadi? Bukannya langsung masuk? Tanya Bunga. Tadi lagi ngecek handphone, takutnya ketinggalan. Tau-taunya nyempil di kantong. Jawab Rizal berkilah. Kamu mau minum apa, Rizal? Apa aja deh, yang penting gak ngerepotin. Ini nih, aku bawain chiffon, ucap Rizal sambil memberikan kue bolu yang dibelinya pada Bunga. Kan aku udah bilang jangan bawa apa-apa.
nanti uang kamu habis loh. Gak apa-apa. Oh ya, bapak kamu mana? Tanya Rizal. Kok malah nanyain bapak aku sih? Loh, kata kamu kan bapak kamu yang mau ketemu sama aku. Tanya Rizal balik. Bunga pun langsung tersenyum kecil. Bapak aku lagi keluar dulu sama ibu. Kenapa? Kamu kepikiran ya mau ketemu bapak? Tapi aku pengen tahu sih, sebenarnya kamu itu kesini karena aku apa karena bapakku? Tanya Bunga yang tiba-tiba membuat Rizal tersentak. Kalau boleh jujur, sebenarnya Rizal masih setengah-setengah dalam menyukai Bunga dan menjadikannya sebagai pacar, bukan tanpa alasan. Selain latar belakang Bunga yang merupakan ahli bela diri, sosok ayahnya yang mengerikan juga menjadi momok tersendiri bagi Rizal. Namun, setelah mendapat nasihat dari Doni agar tidak terlalu overthinking terkait masa depan, perlahan rasa sukanya pada Bunga kembali muncul. Ya karena kamu lah. Tapi bapak kamu itu yang jadi masalah. Jujur nih, aku takut banget sama bapak kamu. Ucapan itu justru membuat Bunga tersipu-sipu. Ya udah, nanti urusan bapakku biar aku yang ngurusin ya. Tapi setelah ini status kita harus jelas, kata Bunga santai. Ucapan itu membuat Rizal sedikit bingung. Maksudnya apa ya? Tanya Rizal. Iya, kalau bapak setuju sama hubungan kita, kamu harus memperjelas hubungan kita. Soalnya kan selama ini kamu belum pernah nembak aku. Lanjut Bunga. Mendengar kata-kata itu, wajah Rizal langsung sumringah. Tanpa sepengetahuan Rizal, ternyata Bunga sudah lebih dulu ditanya oleh ayahnya. Saat itu Bunga mengaku bahwa dirinya memang menyukai Rizal. Pengakuan itulah yang membuat Pak Gatot ingin bertemu langsung dengan Rizal. Emangnya kamu mau jadi pacar aku? Tanya Rizal penasaran. Bunga hanya tersenyum. Sikapnya itu langsung ditangkap Rizal sebagai sebuah sinyal yang sangat jelas Bunga bersedia menjadi pacarnya. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, Rizal harus lebih dulu menaklukkan hati Pak Gatot sang ayah. Beberapa waktu kemudian, kedua orang tua Bunga pun pulang. Rizal segera berdiri dan bersalaman dengan mereka berdua. Bu Ratna langsung menyambutnya dengan senyuman ramah, sementara Pak Gatot hanya menatap Rizal dengan wajah datar. Iya, Rizal ya? Udah lama? Tanya Bu Ratna ramah. Lumayan Bu, udah 1 jam, jawab Rizal sungkan. Ya udah, dilanjut dulu ya. Ibu sama bapak mau masuk dulu, ucap Bu Ratna disusul anggukan dari Rizal. 15 menit kemudian, Bunga pun dipanggil masuk, berganti Pak Gatot yang keluar untuk mengobrol serius dengan Rizal. Di situ, jantung Rizal berdegup kencang mendapati sosok pria besar dengan kumis melintang duduk di dekatnya. Pada awalnya, Pak Gatot bertanya mengenai latar belakang Rizal, mengenai tempat tinggalnya, orang tua, hingga pendidikan. Mendapat pertanyaan tersebut, Rizal pun berusaha untuk menjawab dengan tenang. Namun, saat Rizal menjelaskan mengenai latar belakang pendidikannya, wajah Pak Gatot langsung berubah menegang mendapati kenyataan Rizal yang tak lulus kuliahnya. Loh, kenapa kamu sampai nggak lulus? Sentak Pak Gatot yang membuat Rizal langsung ciut. Anu Pak, dulu saya bandel, tapi sekarang saya udah berubah. Saya pengen jadi orang baik, ucap Rizal terbata-bata. Di situ, Pak Gatot nampak menghela nafasnya dalam-dalam. Ya sudah, yang penting kamu mau berubah. Kamu ngerokok apa enggak? Tanya Pak Gatot lagi. Ngerokok Pak, jawab Rizal. Saya sudah tahu, soalnya bibir kamu hitam. Sekarang mau tanya lagi, kamu bisa main catur enggak? Oh, bisa Pak, jawab Rizal. Di situ, Pak Gatot langsung mengeluarkan papan catur yang berada di kolong meja di depan teras rumahnya. Kemudian, mereka berdua pun langsung bermain catur. Sambil bermain, kembali Pak Gatot melemparkan pertanyaan-pertanyaan pada Rizal. Jal, kamu serius sama Bunga? Serius Pak, ya emang semula niatan saya nggak mau main-main Pak, karena emang umur saya kan juga udah cukup Pak. Bagus.
Kalau kamu sampai nggak serius, tak pitas sendasmu, sentak Pak Gatot. Mendengar itu, Rizal langsung menelan ludah kasar dan tetap berusaha fokus pada permainan catur. Asal kamu tahu, Jal, baru kamu laki-laki yang bapak aja ngomong kayak begini. Sebelumnya tidak ada. Soal mereka semua tidak pernah kesini lagi. Bapak hargai keteguhan kamu sama kejujuran kamu. Bunga itu anak bapak satu-satunya. Jadi bapak harus tahu siapa laki-laki yang akan menjadi pendampingnya kelak. Ungkap Pak Gatot panjang lebar. Di situ Rizal menyimak semua ucapan yang keluar dari mulut Pak Gatot. Namun tanpa Pak Gatot sadari, Rizal cukup pandai dalam bermain catur hingga tiba-tiba saja "Skakmat, Pak," ucap Rizal mengakhiri permainan catur dan berhasil mengalahkan Pak Gatot. Tak ayal, Pak Gatot pun terkejut. Blah! Sambil menggebrak meja, Pak Gatot memaki. "Jancuk, sontoloyo!" teriaknya. Rizal tersentak. Dia tak menyangka jika telah membuat Pak Gatot begitu marah. Maaf, Pak, maaf. Duh, saya nggak sengaja nih, Pak," ucap Rizal gemetaran. "Ternyata jago juga kamu, asem," hardik Pak Gatot. Tiba-tiba dengan panik Bunga muncul dari dalam rumahnya. "Ada apa sih, Pak?" Di situ Pak Gatot langsung tersenyum kikuk di depan anaknya. "Gak apa-apa, Dok, gak apa-apa. Tadi Bapak kalah main catur sama Rizal. Ternyata si Rizal ini jago banget main caturnya." "Ya ampun, Pak, kirain Bunga ada apaan sampai gebrak-gebrak meja." "Ya wes, Dok, kamu ngobrol lagi sama Rizal. Bapak sudah selesai ngobrol sama dia," ucap Pak Gatot. Namun sebelum masuk, ia kembali berbicara dengan Rizal. "Rizal, minggu depan Bapak tunggu lagi. Bapak mau balas dendam. Jujur, tadi Bapak itu nggak serius mainnya," ujar Pak Gatot sambil menggerakkan kumisnya ke atas dan ke bawah. Iya, Pak, siapa?" jawab Rizal sambil mengangguk. Sepeninggalan Pak Gatot, Bunga bertanya pada Rizal apa yang telah terjadi. "Tadi kenapa, Jal? Kok bapakku sampai gebrak meja begitu?" "Oh, itu bapak kamu kalah tadi pas main catur," saut Rizal. "Duh, kamu itu gimana sih, Jal? Bapak itu nggak suka kalah. Apalagi dia juara catur di RT sini. Pantas aja bapak sampai gebrak meja," ungkap Bunga. "Oh, gitu ya? Ya aku kan nggak tahu. Ya udah, nanti kalau main catur lagi aku ngalah aja kali ya," ucap Rizal. Terus, Jal?" tanya Bunga menggantung. Terus apaan ya?" tanya Rizal balik. Ya terus gimana hubungan kita? Kamu kan udah lulus ujian dari bapak," ucap Bunga memperjelas. "Itu ya? Emang harus sekarang ya? Loh, emang kamu nggak mau ngeresmiin hubungan kita?" "Ya udah, nggak usah aja," ujar Bunga merajuk. Iya, aku mau. Kamu jangan ngambek dong sayang," ujar Rizal yang langsung membuat wajah Bunga tersipu malu. Sejak saat itu, keduanya pun berikrar untuk menjadi sepasang kekasih, dan Rizal kini sudah diterima oleh keluarga Bunga, terutama oleh sang ayah Pak Gatot. Papan catur yang terbelah menjadi saksi dari malam itu. Keesokan harinya, hal itu pun Rizal ceritakan pada Pak Slamet. Ya, Pak Slamet merupakan teman curhat Rizal di kafe warung kopi Bang Doni. Kala itu, mereka berdua sedang beristirahat di pojokan parkiran. "Apa? Kamu sama Bunga jadian?" "Walah, padahal si Bunga itu baru mau saya kenalin loh, sama keponakan saya loh, Jal," ucap Pak Slamet sekonyong-konyong. "Ih, jangan, Pak Slamet. Dia udah jadi pacar saya sekarang," ucap Rizal mengingatkan. "Tapi Jal, kamu serius nggak sama dia? Setahu saya, kamu itu kan suka gonta-ganti cewek. Kasihan Bunganya itu. Saya nggak tega kalau Bunga sampai kamu buat kecewa." "Waduh, kalau ini saya mah serius, Pak. Saya nggak mau main-main lagi. Lagian saya juga udah ngobrol sama bapaknya. Masalah tahu nggak? Bapaknya galak banget. Kemarin pas kalah main catur, dia langsung gebrak papan catur sampai belah. Sampai mau copot jantung saya, Pak," ungkap Rizal. "Ya sudah kalau begitu, Jal. Saya dukung kamu sampai menikah dengan Bunga. Tapi kalau kamu nikah, kalau bisa, nikahnya jangan jauh-jauh, Jal. Supaya saya nggak susah datangnya." "Ya lepas selamat. Lama kali. Lagian si Bunga juga mau kuliah dulu." "Boleh. Berarti kamu nasibnya sama kayak Mas Doni ya.
ceweknya kuliah dulu. Ledek Pak Slamet. Tanpa Rizal sadari, setelah ia memberitahu Pak Slamet mengenai hubungannya dengan Bunga, kabar itu pun langsung tersebar luas di kafe warung kopi Bang Doni seperti siaran broadcast. Pak Slamet memberitahukan semua orang di sana termasuk Bang Doni. Di hari Sabtu berikutnya, Rizal datang kembali ke rumah Bunga. Namun kali ini dengan status yang berbeda. Ya, kini Rizal datang sebagai kekasih Bunga. Namun sialnya, malam itu bukannya Bunga yang menunggu, melainkan Pak Gatot sang ayah. Ya, Pak Gatot nampak telah menunggu Rizal dan duduk di depan pelataran rumahnya. Setelah Rizal mengucapkan salam, Pak Gatot langsung menyuruhnya masuk dan duduk. Rizal, kamu main catur dulu sama saya. Saya mau balas dendam. Ketemu Bunganya nanti aja. Dia lagi nganterin ibunya ke Alpa, ujar Pak Gatot yang langsung diiyakan oleh Rizal. Ya Pak, siap. Rizal mengangguk pelan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka papan catur dan menata bidak-bidak hitam putih di atas meja teras. Angin malam berembus pelan, namun keringat dingin justru mengalir di pelipisnya. Pak Gatot duduk dengan posisi tegak. Kumis tebal bergerak-gerak. Setiap kali ia menghela nafas, tatapannya tajam, seolah papan catur itu bukan hanya permainan semata, melainkan medan peperangan. Yang kemarin anggap saja pemanasan, sekarang Bapak serius nih, ujar Pak Gatot sambil menggeser pion. Siapa? Jawab Rizal singkat. Permainan pun dimulai. Kali ini Rizal bermain jauh lebih hati-hati. Beberapa kali sebenarnya ia melihat celah untuk menyerang, namun cepat-cepat ia urungkan. Setiap bidak yang ia gerakan selalu diiringi pertimbangan panjang, bukan soal strategi, melainkan soal agar ia tidak terlihat mengalah. Pak Gatot tampak percaya diri, kuda dan peluncurnya bergerak agresif menekan pertahanan Rizal sedikit demi sedikit. Kenapa lama kamu mikirnya? Tanya Pak Gatot mengintimidasi. Takut salah langkah saya Pak, jawab Rizal sambil tersenyum kaku. Padahal dalam hatinya Rizal berkata lain. Bukannya takut salah langkah, tapi gue takut salah nasib. Beberapa menit kemudian, posisi catur jelas menguntungkan Pak Gatot tanpa perlu banyak manuver. Dia berhasil menjepit posisi Raja Rizal. Skak! Ucap Pak Gatot mantap. Rizal menatap papan lalu tersenyum kecil. Dia tahu masih ada cara untuk bertahan, bahkan membalikan keadaan. Namun, ia memilih menggeser rajanya ke sudut yang buntu. Tak lama berselang, skakmat, hahaha, ujar Pak Gatot dengan suara puas. Pak Gatot tertawa keras, menepuk meja dengan penuh kemenangan. Apa saya bilang, kemarin itu saya nggak serius. Iya, Bapak emang jago bener mainnya, saut Rizal berusaha mengambil hati Pak Gatot. Pak Gatot menatap Rizal agak lama, matanya menyipit, seolah membaca sesuatu. Rizal, kamu harus banyak belajar lagi. Sebenarnya kamu itu bagus, tapi kayaknya mental kamu yang gak bagus. Langkah kamu itu mencela-mencela. Rizal terdiam sesaat, lalu ia memberanikan diri untuk berkata, Iya Pak, siap. Oh iya, Sabtu depan Bapak sama Ibu mau kondangan ke Bandung. Pak Lenya Bunga mau nikahin anaknya. Sebenarnya Bapak sama Ibu mau ngajak Bunga, tapi dia itu kalau diajak kondangan susah. Padahal kondangan itu kan kesempatan Bunga untuk dekat sama saudara-saudaranya. Nah, kamu kira-kira bisa ikut enggak? Kali saja kalau kamu ikut Bunga juga mau ikut, tanya Pak Gatot. Bisa sih Pak, kebetulan hari Sabtu saya libur. Tapi Bunga kayaknya harus syukuran libur ya Pak. Tapi nanti gampang sih diatur aja, saut Rizal yang langsung membuat Pak Gatot tersenyum. Tak lama kemudian, suara motor terdengar dari depan rumah. Bunga datang bersama ibunya. Begitu melihat Rizal, wajah Bunga langsung berbinar. Rizal, udah datang ya? Iya, dari tadi, jawab Rizal sambil melirik Pak Gatot. Oh ya Dok, Sabtu depan itu kan Bapak sama Ibu mau kondangan ke Bandung. Kamu ikut ya?
Rizal juga ikut, katanya dia Sabtu libur. Jadi nanti tinggal kamu saja yang ngatur liburnya ya, ujar Pak Gatot. Emang iya Jal? Tanya Bunga. Iya, jawab Rizal singkat. Kemudian Pak Gatot langsung berdiri dan merapikan sarungnya. Wes, Bapak masuk dulu. Jangan lupa, kamu besok atur jadwal libur kamu ya Dok. Terus kasih kabar ke Bapak, ucapnya pada Bunga. Lalu sebelum melangkah pergi, ia menepuk pundak Rizal pelan. Ingat Rizal, kamu harus banyak belajar lagi. Ucap Pak Gatot terlihat senang. Rizal menelan ludah dan mengangguk mantap. Siapa? Pak Gatot masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rizal dan Bunga di teras. Bunga menatap Rizal penuh tanya. Kamu dipaksa Bapak ikut ke Bandung ya Jal? Kalau emang kamu nggak mau, bilang aja nggak bisa. Apa nanti aku yang bilang aja ke Bapak ya? Ujar Bunga. Bapak nggak maksa. Bapak tadi ngajak aku, katanya biar kamu ikut. Soalnya kamu nggak pernah mau kalau diajak kondangan, saut Rizal. Oh gitu. Memangnya kamu mau beneran Jal? Ya mau dong, kan perginya bareng sama kamu sayang, ucap Rizal yang membuat Bunga tersentak. Shh, jangan kenceng-kenceng bilang sayangnya. Nanti Bapak sama Ibu dengar aku malu, ungkap Bunga. Oh iya, tadi gimana main caturnya? Bapak curiga nggak kalau kamu pura-pura kalah? Rizal tersenyum. Tenang aja Man, tadi kamu gak lihat Bapak kamu ngeledekin aku. Bunga tertawa pelan lalu menggenggam tangan Rizal. Rizal membalas genggaman itu. Dalam hatinya, ia merasakan perasaan cinta luar biasa pada Bunga. Malam semakin larut. Setelah Rizal berpamitan dan pulang, rumah Pak Gatot kembali sunyi. Bunga sudah berada di kamarnya. Pintu tertutup rapat, sementara lampu di ruang tengah mulai dipadamkan satu persatu. Di dalam kamar, Bu Ratna tampak duduk di tepi ranjang sambil merapikan selimut. Pak Gatot masuk setelah menutup pintu, lalu duduk perlahan di sisi ranjang. Ia melepaskan pecinya dan meletakkannya di meja kecil. Wajahnya tak lagi setegas biasanya. Pak, Bu Ratna membuka suara pelan. Dari tadi senyum-senyum sendiri. Ada apa sih? Pak Gatot menghela nafas pendek, lalu merebahkan punggungnya. Itu si Rizal. Bu Ratna tersenyum tipis. Loh, kenapa sama si Rizal? Anaknya aneh, jawab Pak Gatot jujur. Bukan aneh yang gimana-gimana, tapi Bapak itu ngelihat dia itu beda. Bu Ratna mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang temaram. Ia terbaring menyamping menghadap suaminya. Beda gimana sih maksudnya Pak? Dia itu jujur, ngomongnya apa adanya. Waktu Bapak tanya soal kuliah, dia itu gak muter-muter. Terus waktu main catur juga, tadi itu Bapak yakin dia sengaja ngalah. Bu Ratna terkekeh pelan. Terus Bapak marah? Yang gak toh, justru Bapak seneng. Anak sekarang itu jarang ada yang begitu. Bapak yakin dia itu pengen Bapak menang biar Bapak senang. Pak Gatot terdiam sejenak, menatap langit-langit kamar. Nada suaranya berubah lebih dalam. Bu, Bunga itu anak kita satu-satunya. Bapak itu cuma pengen dia dapat laki-laki yang benar, bukan yang cuma manis di mulut. Bapak itu kepingin dia punya suami yang membuat dia bahagia. Bu Ratna meraih tangan suaminya. Ibu juga mikir gitu Pak. Dari cara Rizal datang ke sini, dari caranya hormat sama Bapak, sama Ibu, kelihatannya dia sungguh-sungguh deh. Ya, dia memang banyak kurangnya Bu. Sekolahnya nggak beres, hidupnya juga nggak mulus. Tapi yang penting, kalau Bapak lihat dia itu sayang sama Bunga. Buktinya dia berani ngadepin Bapak. Bu Ratna mengangguk pelan, namun tiba-tiba saja matanya sedikit berkaca-kaca. Insya Allah ya Pak, kalau memang Rizal jodohnya Bunga, semoga Allah mudahkan jalannya. Bu Ratna mengusap punggung tangan Pak Gatot dengan lembut. Suasana kamar terasa hangat. Namun di balik ketenangan itu, Pak Gatot tiba-tiba menghela nafas panjang lebih berat dari sebelumnya. Bu, ucapnya pelan nyaris berbisik. Kenapa Pak? Tanya Bu Ratna yang menangkap perubahan nada suara suaminya.
Pak Gatot memejamkan mata sejenak, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Sebenarnya, akhir-akhir ini ada yang Bapak pikirkan. Bu Ratna menatapnya penuh perhatian. Kepikiran apa lagi toh, Pak? Pak Gatot membuka mata, menatap lurus ke arah langit-langit kamar. Soal diri Bapak sendiri. Bu Ratna terdiam, ia menunggu. Kamu masih ingat kan, Bu? Dulu, waktu Bapak masih muda, masih aktif jadi tentara. Bapak itu kan sering dikirim ke daerah konflik. Lanjut Pak Gatot. Bu Ratna mengangguk pelan. Kenangan itu masih jelas di kepalanya. Waktu itu, orang tua Bapak itu takut. Takut Bapak nggak balik. Akhirnya Bapak disuruh belajar ilmu. Kata Pak Gatot lirih. Bu Ratna menggenggam tangan suaminya lebih erat. Ibu tahu, Pak, kan dulu Bapak pernah cerita. Ilmu itu Bapak dapat dari Mbak Jian, dukun sakti di kampung Bapak dulu. Pak Gatot terdiam cukup lama, nafasnya terdengar berat. Benar, Bu. Selama tugas, Bapak itu sering ngerasain sendiri. Ada kejadian yang seharusnya Bapak celaka, tapi Bapak selamat. Bu Ratna menelan ludah. Terus, sekarang kenapa Bapak kepikiran soal itu? Pak Gatot menghela nafas panjang. Bapak itu sudah tua, Bu. Bapak nggak mau bawa ilmu itu sampai mati. Soal itu nggak mungkin. Setahu Bapak, orang yang punya ilmu ini matinya susah. Maksud Bapak? Ujar Bu Ratna terkejut. Bapak pengen lepas. Bapak pengen hidup tenang, ibadah bener, ninggalin hal-hal begitu. Tapi masalahnya, di sini Pak Gatot menggantung ucapannya. Tapi apa toh, Pak? Desek Bu Ratna pelan. Bajian sudah lama meninggal, Bu. Bapak nggak tahu harus gimana lagi cara ngelepasinya. Ilmu itu ndak bisa sembarangan dilepas. Bu Ratna langsung merinding. Ya Allah, mata Bu Ratna akhirnya meneteskan air mata. Pak, jangan ngomong gitu. Ibu jadi takut. Pak Gatot menoleh, menatap istrinya penuh rasa bersalah. Maka dari itu, Bu, akhir-akhir ini Bapak baru sadar kalau Bapak itu sudah tua. Bunga juga sudah besar. Sebentar lagi dia bakal menikah. Bu Ratna menyeka air matanya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Kita serahkan semuanya sama Allah ya, Pak. Besok-besok kita cari orang alim, kiai, ustadz. Siapa tahu ada jalan buat Bapak. Pak Gatot mengangguk pelan. Ya, Bu. Bapak juga kepikirannya begitu. Bapak capek hidup begini. Bapak ingin meninggal dalam keadaan bersih. Bu Ratna memeluk suaminya erat, sesuatu yang jarang mereka lakukan di usia senja. Insya Allah, Pak. Allah Maha Pengampun. Selama Bapak niatnya baik, pasti ada jalan. Lampu tidur redup menemani doa-doa yang tak terucap. Di kamar itu, Pak Gatot bukan lagi sosok ayah galak atau mantan tentara tangguh, melainkan seorang lelaki tua yang ingin menutup hidupnya dengan ketenangan demi istrinya dan demi masa depan anak semata wayangnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Keren banget nih, dan apa sih ya? Berasa muda lagi nih kalau bawain warung kopi Bang Doni ya kan, ketika ngapel ke rumah pacar nih. Wah, ternyata kejadian horor yang dialami Rizal adalah bertemu dengan sosok Pak Gatot. Gimana nggak horor, teman-teman? Kumisnya baplang, badannya gede, tangannya keker ya kan, mantan tentara sekaligus atlet taekwondo. Waduh, Rizal ini kan memang tipikalnya apa ya, player lah ya, suka mainin cewek, ketemu batunya dia nih. Tapi mungkin di sini adalah takdir Tuhan yang mempertemukan Rizal dengan Bunga, dengan keluarganya yang seperti itu. Jadi Rizal mungkin nggak nurut nih sama orang tuanya sendiri, tapi mungkin bisa nurut nih sama keluarganya Bunga ya, karena kan takut tuh ngeliat bapaknya Bunga yang sangar pakai banget. Dan di sini kejadian horor yang sesungguhnya adalah ketika dia menang main catur, digebrak papan caturnya sampai belah ya kan, siapa yang nggak takut. Nah di situ apa ya, dapat banget tuh. Saya ngerasa ini relate nih. Pasti mungkin ada lah ya teman-teman ya yang punya pengalaman unik, nggak harus main catur, tapi pasti nih teman-teman punya pengalaman unik ketika pertama kali datang apel ke rumah
cowok atau cewek. Nih kayaknya juga pengalamannya si penulis nih kalau saya rasa nih. Kayaknya bapaknya dulu, bapak ceweknya galak kayaknya deh ya. Jadi dia kayaknya dapet banget tuh feel-nya di sini. Mas Dani SBR, aduh, Anda sungguh beruntung ya kan, bertemu dan hingga bisa merubah Anda menjadi baik. Nggak bercanda-bercanda. Overall kisahnya keren, pakai banget. Dan apakah nantinya Pak Gatot akan bisa menemukan orang yang bisa melepaskan ilmu yang ia pegang itu? Waduh, kalau saya curiga nih Gembul ya. Mudah-mudahan Gembul sih, jangan sampai ketemu Pak Slamet nih, mendingan sama Gembul aja ya. Oke, jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya buat teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik ya. Dan boleh dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.